Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu topik kesehatan pria yang penting banget, tapi jujur aja jarang banget dibicarakan. Namanya varikokel. Mungkin sebagian dari kita baru pertama kali dengar ya. Nah, tenang aja, di sini kita bakal kupas tuntas semuanya biar jadi jelas. Kenapa sih jarang dibicarain? Ya, karena kondisinya ini cukup umum, tapi lokasinya itu loh yang bikin orang jadi agak canggung buat ngebahas. Nah, tujuan kita di sini justru buat memecah keheningan itu. Kita mau buat informasinya jadi gampang dipahami sama semua orang. Oke, biar terarah, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih varikokel itu? Terus kita cari tahu siapa aja yang paling rentan kena, apa pemicunya, gimana cara ngenalin tanda-tandanya, dan yang paling penting, kalau udah tahu harus ngapain. Yuk, kita langsung masuk aja ke pertanyaan utamanya. Jadi, apa sih sebenarnya varikokel itu? Gampangnya gini deh, coba bayangin varises yang biasanya kita lihat di kaki orang. Nah, varikokel itu sebenarnya mirip banget, cuma ini terjadinya di pembuluh darah vena yang ada di dalam skrotum atau kantung buah jakar. Jadi ini semacam varises, tapi di area testis. Simpel kan? Nah, biar lebih kebayang, coba lihat perbedaannya di gambar ini. Di sebelah kiri, pembuluh darahnya kelihatan normal, lurus, dan sehat. Terus lihat yang kanan, pembuluh darahnya jadi melebar, bengkak, dan kelihatan agak keriting gitu. Nah, itulah penampakan fisik dari varikokel. Oke, kita udah tahu apa itu varikokel. Pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang paling mungkin atau paling bersiko mengalami kondisi ini? Ternyata, varikokel ini paling sering ditemuin di kalangan pria dewasa muda. Dan ada satu fakta yang menarik banget nih. Kondisi ini jauh lebih sering terjadi di testis sebelah kiri. Loh, kok bisa? Ini bukan kebetulan, tapi karena anatomi pembuluh darah di tubuh kita itu emang sedikit beda antara sisi kiri dan kanan, yang bikin sisi kiri jadi lebih rentan. Gejalanya juga bisa makin parah karena pemicu-pemicu tertentu. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi, faktor risikonya. Jadi, ada faktor yang emang udah dari sananya, susah diubah. Tapi ada juga faktor dari kebiasaan atau gaya hidup kita yang sebetulnya bisa kita kontrol. Nah, ini dia. Dari sisi tubuh dan genetik, ada orang yang emang dari lahir struktur pembuluh darahnya beda atau punya riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Ini faktor bawaan. Tapi, lihat di sisi kanan. Ada juga faktor dari gaya hidup, misalnya aktivitas fisik yang terlalu berat, sering ngejan pas angkat beban, atau, nah ini nih, paparan panas berlebih di area vital. Faktor panas ini penting banget buat kita bahas. Yuk, kita fokus sebentar ke satu faktor ini. Panas berlebih di area testis. Ini tuh sesuatu yang kelihatannya sepele banget ya, tapi ternyata dampaknya bisa cukup signifikan dan sering banget kita nggak sadar. Dan sumber panasnya ini, jangan salah, bisa datang dari kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya, suka banget mandi air panas atau sauna, atau kebiasaan kerja sambil mangkul laptop berjam-jam. Sampai hal yang simpel kayak pakai celana yang terlalu ketat. Semua ini bisa merangkap panas dan bikin suhu di sekitar testis jadi naik. Oke, definisi udah, risiko udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana cara ngenalinnya? Apa aja sih tanda-tanda yang perlu kita waspadai? Ada dua tanda utama yang perlu banget diperhatikan. Yang pertama, kalau mulai ada rasa nyeri, pegal, atau sekedar rasa nggak nyaman di area skrotum, kadang rasanya kayak berat gitu. Terus yang kedua, coba deh perhatiin, kalau salah satu testis ukurannya kelihatan beda banget dari yang satunya. Dan ini dia alasan kenapa varikokel harus dianggap serius. Bukan cuma soal rasa nggak nyaman, tapi kondisi ini ternyata berpotensi mengganggu kesuburan pria. Kenapa? Karena suhu yang lebih panas di sekitar testis itu bisa berpengaruh langsung ke produksi dan kualitas sperma. Oke, cukup dulu soal hal-hal yang bikin khawatir. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih optimis, karena ada kabar baiknya kok. Dan yang lebih penting, ada langkah-langkah nyata yang bisa kita ambil. Nah, ini dia kabar baiknya. Hal pertama yang harus diingat, varikokel itu bukan akhir dari segalanya. Ini adalah kondisi yang sangat bisa dikelola dan ditangani. Jadi please jangan langsung panik ya. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Pertama, ya tadi, kurangi paparan panas yang nggak perlu. Kedua, jaga aktivitas fisik biar seimbang. Jangan terlalu diforsir. Ketiga, tentu aja gaya hidup sehat secara umum itu ngebantu banget. Dan yang keempat, ini yang paling penting dari semuanya. Kalau kamu ngerasain gejala sekecil apapun atau punya kekhawatiran, jangan ditunda, langsung konsultasi ke dokter. Pesan ini kayaknya merangkum semuanya dengan sempurna. Sama seperti banyak kondisi kesehatan lainnya, deteksi dini itu adalah kunci. Makin cepat ketahuan, makin bagus, dan makin banyak pilihan penanganannya. Jadi jangan pernah anggap remeh atau menunda-nunda. Jadi kalau dari semua yang kita omongin dari tadi, cuma boleh pilih satu hal,
satu langkah paling krusial yang harus kamu ambil saat mulai ada rasa khawatir, kira-kira apa ya? Jawabannya cuma satu dan gak bisa ditawar. Temui dokter. Ingat ya, penjelasan ini tujuannya untuk nambah informasi, bukan buat jadi alat diagnosis sendiri. Diagnosis yang akurat dan panduan penanganan yang tetap itu cuma bisa datang dari tenaga medis profesional. Sebagai penutup, semua informasi yang kami sampaikan di sini bersumber dari materi edukasi yang dibuat oleh Rumah Sakit AR Bunda Prabu Muli. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kesadaran kita semua ya. Sampai jumpa.